أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Angku-angku bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang bersarang di dalam hati nurani kita semua. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang ke-47 dari surah Al-Baqarah, kajian tafsir subuh kita kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Ya, jadi panggilan sekali lagi kepada orang-orang Bani Israel. Apa panggilannya itu? Isi panggilannya ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini, ya, pada masa sebelumnya. Allah telah melebihkan Bani Israel dari bangsa-bangsa lain, seperti cerita yang pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Bani Israel ini mempunyai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Misalnya bangsa Mesir, ya, penduduk tanah suci Palestina, ya. Kemudian banyak dari keturunan mereka yang menjadi nabi dan rasul. Dari keturunan nenek moyang mereka, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan mereka memandang diri mereka itu sebagai Syu'batul Mukhtar. Syu'batul Mukhtar itu Syu'bah itu artinya kan bangsa. Ya, bangsa terpilih lah, ya. Bangsa terpilih. Di mana nenek moyang daripada Bani Israel ini telah diberikan nikmat yang sangat banyak, dilebihkan karunia, ya. Di mana nenek moyang mereka itu punya sifat-sifat yang mulia, menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang jelek. Ya. Setiap orang yang mulia dan utamakan dari orang-orang yang lain tentu ingin menjaga kehormatan itu.
sehingga ia menjauhi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang hina. Ya. Kamu kalau diwakili itu, kalau keturunan ulama, kalau dapat garis keturunan ulama itu dijago. Ulama melahirkan ulama, kiai melahirkan kiai. Bani Israel yang ada pada masa turunnya ayat ini telah jauh menyimpang. Jadi yang disebutkan dalam ayat keturunan Bani Israel di waktu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi pun mengajak keturunan Bani Israel Yahudi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menolak. Sebagiannya menolak. Ya, sebagian besar menolak. Walaupun ada saksi dua yang beriman, yang mengakui nabi kita. Tapi umumnya menolak. Maka Allah mengingatkan ya, melalui firman Allah ini kepada mereka keturunan Bani Israel pada masa Nabi ya, untuk kembali mengingat betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka sebelumnya. Ya. Kalaulah diangkat menjadi nabi dan rasul itu kan Allah sangat mulia, manusia pilihan. Enak. Dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai ya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, aib-aib. Ya. Kalau kini naudzubillah, tsumma naudzubillah nak sebanta awak paniang mendengar berita yang orang tua kiai yang anaknya wallahu alam enak atas sabit berita yang sebenarnya awak nak tahu dah enak, tapi ialah atas sabit dia berita tayu sebenarnya tayu fitnah ala macam puas dua sadalahnya enak ada guru mengaji bagai naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu seyogyanya orang Bani Israel inilah orang yang pertama menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menolak. Ya. Lah dia begitu banyak kemuliaan enak pada masa-masa sebelumnya ya, dari nenek moyang mereka dulu lah enak. Tapi lantaran Nabi awak kondak dari keturunan Bani Israel, tibu kesombongan, keangkuhan. Ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan mangainya menjadi nabi dan rasul. Ya, nak do yang dari keturunan awak kok. Kan gitu. Ya. Ini dari bangsa yang biasa. Ya, bangsa Arab kan bangsa yang biasa. Alun ada sejarah sebelum Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan rasul. Ya. Ini orangnya yatim lah. Enak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pun demikianlah. Wak cuba untuk ingi-ingi mangana-ngana ya orang tua-tua kita terdahulu jasa-jasa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, yang kita keturunan-keturunan mereka juga merasakan nikmat hasil dari perjuangan mereka. Ya. Kalau dulu kampung aku mungkin hutan rimbo enak. Dari batang kayu itu yang nyotaruko. Kini lah menjadi sawah, lah menjadi parak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila keutamaan ya
yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka, bahwa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala ya kepada ya nenek moyang mereka, nabi-nabi dan rasul ya dari keturunan Bani Israel, bahkan menganggap diri mereka itu Sya'bullah al-Mukhtar ya. Ya. Artinya ya manusia-manusia pilihan lah, manusia-manusia mulia, bangsa yang mulia, karena mereka dulunya mengikuti syariat Allah ya. Padahal maka hal itu hanya berlaku pada diri nabi-nabi bersama orang-orang yang menjalankan syariat-syariatnya tanpa menyimpang dari ajaran-ajaran tersebut. Jadi kemuliaan itu ya di saat awak itu bisa menjalankan syariat agama, bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan baru mulia. Tapi kehinaan, kehancuran, mau keturunan nabi, mau keturunan kiai, mau keturunan buya, mau keturunan antah berantah ya. Tapi kalau nyo meninggalkan ajaran agama, nyo akan jatuh kepada kehinaan. Ndak ada mulia nih. Untuk awak menyebut awak keturunan nabi ya, tapi pembangkang, apa bedanya ya anak Nabi Nuh ya? Ndak bisa dibangga-bangga, oh ayah hamba nabi ya, tapi kalau pembangkang ya kok bini nabi bana lain, anak nabi bana ya, tapi kalau pembangkang ya, itu. Maka oleh karena itu perlu bagi kita untuk selalu ya mendoakan diri kita dan mendoakan anak keturunan kita sampai hari kiamat nanti kelak ya, selalu dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah. Kodapiknya beriman, bertakwa. Nah, makanya ada doa yang diajarkan ya dalam kumpulan doa itu yang ada riwayat ya hadisnya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, siapa saja di antara kami ko ya Allah yang engkau hidupkan, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam, agama Islam ya. Wa man taufaitahu minna fa taufahu alal iman. Siapa saja yang meninggal, yang kau matikan ya Allah, yang kau wafatkan, matikan dia dalam keadaan iman, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu doa ya. Sehingga garis keturunan wako sampai akhir jadi keturunan orang yang elok-elok lah ajan ya, sampai ya ada garis keturunan awak ke bawah itu yang ya yang jadi pezina ya, yang jadi alai pembangkang, pembunuh, alai pengacau enak zolim, aniaya, musyrik, munafik. Nah, kan barik perjuangan tuh, barik ya, barik sampai awak ikhtiar usaha melalui pendidikan terhadap anak. Doa kalau sangatlah penting. Doa aku sangatlah penting, seperti doa Nabi Ibrahim. Allahumma ja'alni muqimis salati wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, menegakkan salat dengan benar, dengan betul. Ya. Enggak salat hanya sekedar kewajiban. Tapi salat tu kada pe yo kebutuhan. Butuh wak, kalau ndak solat tu nana wak, enak ndak tanang wak, tapi solat wak ada ketenangan batin. Segala masalah wak selesaikan dengan solat. Karena wak diperintah, minta tolonglah kamu dengan ya sabar dan solat. Wa min zurriyati, begitu juga dengan anak keturunan kita. Sabi lah sampai berapa panjang anak garis keturunan.
kiamat saya belum tentu lain nak. Allah yang maha tahu. Tak 1000 tahun lain, tak berapa tahun lain. Tak bisa ke nak tahu kan. Enak. Wak mohon anak keturunan wak ko Allah jaga, Allah bimbing. Ya. Wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa hambamu ini. Itu doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ya kita ingin ya selalu berupaya untuk bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sakite demi sakite enak sempurnakan agama itu di dalam diri. Ya, kalau mengaji ya model 7 ngaji. Tapi ingat ya sifatnya atau karakternya iman yang ada dalam diri awak kau sia saja ya ini akan ada masuk naiknya, masuk bersemangatnya, ada masuk turunnya. Makalah diingatkan al iman yazid wa yanqus. Iman itu naik kadangkala iman itu turun. Naikkanlah dengan ketaatan kepada Allah. Yazid bitta'ah. Ya. Dia naik dengan ketaatan. Ketaatan yang memang ada nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai spiritualnya. Ya. Nilai-nilai spiritual. Kenapa? Karena banyak orang ibadah asal melaksanakan kewajiban, rajin ibadah, tapi ruhnya kurang. Ya, ruhnya itu apa? Merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sentilan ya, salah satunya orang rajin salat. Tapi ya suku memutuskan silaturahim, tetangga nak beloan. Itu aspek ruhiyahnya itu dipertanyakan. Maka orang yang semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ruhiyahnya itu, maka muamalatnya itu semakin baik. Begitu juga dengan ibadah kurban, karena kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, awak punya kedekatan pula secara sosial kemasyarakatan. Ya, bersatu, bersaudara, saling tolong menolong, saling lapang melapangkan, ringan meringankan, pemaaf, ya. Sabar, ya, tabah, ya, bersungguh-sungguh atau mujahadah, ya, itu adalah nilai-nilai ruhiyah yang harus kita perkuat di dalam diri kita. Ya, bahkan kepada makhluk Allah yang lain pun, ya, kucing umpamanya, ya, anjing sekalipun, ya, awak ada akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, ada sebuah kisah di mana seorang ibu-ibu, ya, seorang wanita lah, enak, seorang wanitanya rajin sholat, ya, rajin mengaji, seumpama sholat berjamaah, tapi suka menyiksa kucing. Kadang kucing ada di rumah awak enak. Bukannya dia makan, ya, tapi namanya kucing kok ini botak lagi bakai ndak, ya kan? Iya, kalau dia siang sampai buang airnya, dia posenya di teh kasur, kadang di teh rumah, mencret lah enak.
Kan apa? Langit. Ya. Ya. Tapi jangan sampai menyiksa. Ya, sampai menyiksa. Doa akhlak. Itu ya. Ya kadang iya namanya emosi, kadang apa kesal apa kan, tapi capek-capek lah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya seperti itu. Jadi kepada makhluk manapun awak berusaha untuk berbuat sebaik-baik. Karena pondasi ya, di dalam agama awak itu yang pertama itu ya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Enak. Kemudian ada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehewanan. Bahkan nilai-nilai kehewanan awak manusia. Karena awak manusia itu sama saja hewan. Ya, bahkan di dalam pengertian manusia itu disebut awak kok hayawanun natik, hewan yang berpikir. Hayawanun natik dalam tafsir disebut ya, hewan sama, tapi dia giah. Kenapa? Karena awak punya mata, ya, punya kaki. Yang bedakan batu asanya. Ya, membedakan batu. Tapi Allah lebihkan awak dengan kemampuan berpikir. Bahkan otak sama-sama dia gia. Ya kan? Tapi di hewan ke insting dia gia, tapi daya berpikir ndak dia gia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba balik untuk mengulang. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ya. Dan wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah melebihkan kamu alal alamin, daripada semua umat di alam ini. Ya. Maka pada intinya ya awak perlu untuk ya bersyukur, mengingat ya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Awak bisa lo menengok ya, diajarkan di dalam hadis, kalau menengok dalam hal keduniaan, tengoklah ke bawah, jangan kateh. Kalau kateh sasak angok. Enak. Awak bondanya orang botu. Enak. Ya, rumah orang ancak, rumah awak indah. Itu kalau kena kate, itu. Ya. Tapi dalam ketaatan, tengoklah kate. Dia orang tua rajinnya. Ya. Tengok supaya apa? Tak dorong awak untuk ya meniru yang elok-elok dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui akan maksud firman-Nya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.